Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan dalam belajar ilmu tauhid kita menggunakan buku atau kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid karyanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz Sulaiman Al-Qarawi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu, pada malam yang berbahagia ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan babu majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budu al-awthan. Bab yang akan kita pelajari membahas tentang sebagian umat Nabi Muhammad SAW ada yang menyembah berhala. Di pekan kemarin kita sudah mempelajari dalam topik ini surah An-Nisa ayat berapa Pak Bu? Ya, 51. Adapun pertemuan kali ini kita akan mempelajari surah Al-Maidah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bisarrim min dalika masubatan indallah." Qul, katakanlah. Pesan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan pesan ini terhadap umatnya. Hal unabbi'ukum, apakah akan aku beritakan kepada kalian yang berkaitan tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya. Tentunya di sini orang-orang fasik di sisi Allah. Qul hal unabbiukum bisarrim min dalika masubatan indallah. Nabi Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan pesan kepada umatnya, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya. Itu orang-orang fasik indallah,
di sisi Allah. Lanjutan ayat ini, man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Orang-orang yang buruk pembalasannya di sini orang-orang yang dilaknat, yang dimurkai Allah. Wa ghadiba alaihim wa ja'ala minhumul qiradata. Dan di antara mereka ada yang dijadikan sebagai qiradata, kera. Wal khanazira, ada juga yang dijadikan seperti hewan babi. Wa abadat taghut, dan orang yang menyembah taghut, berhala. Ulaika sarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itulah yang lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dijadikan qiradatan, sebagai kera, wal khanazir, sebagai babi. Dan orang yang menyembah taghut tentunya itu seburuk-buruk orang di muka bumi ini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 60 di sini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, terkhususnya ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Qul hal unabbi'ukum bisarrim min dalika masubatan indallah. Perkataan di sini yang disampaikan kepada umatnya, apakah harus saya kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling buruk balasannya pada hari kiamat nanti? Dibandingkan dengan apa yang kalian pikirkan, yang kalian sangka, yang menimpa atau ujian yang menimpa kalian dalam menjalani kehidupan. Hum antum alladhi ab'uduhum, itu kalian yang Allah jauhkan dari rahmat Allah dan sangat dimurkai Allah. Dan orang-orang Yahudi itu akan dirubah bentuknya nanti pada hari kiamat sebagai al-qiradata, sebagai kera, wal khanazira, sebagai babi. Karena Allah di sini sangat marah, sangat murka, dan Allah menjauhkan rahmat bagi orang-orang Yahudi dikarenakan mereka abadat taghut, menyembah berhala-berhala. Falihadihi sifah al-khabithah akhbarallahu annahum asarrun min ghairihim.
dan sifat-sifat yang sangat buruk yang dimiliki orang-orang Yahudi, itu Allah mengabarkan dalam surah Al-Maidah ayat 60 ini, bahwasanya orang-orang Yahudi yang menyembah berhala-berhala itu termasuk seburuk-buruknya manusia. Karena orang Yahudi itu jauh dari kebenaran. Nampaknya saja mereka dalam ketaatan, akan tetapi sejatinya itu jauh dari kebenaran. Karena orang-orang Yahudi itu terkenal menolak yang al-haq, yang benar. Tapi yang mereka tempuh itu berupa kebatilan. Makanya di sini orang-orang Yahudi pada hari kiamat nanti Allah janjikan kepada mereka dirubah menjadi al-qiradata, sebagai kera, wal khanazira, dan sebagai hewan babi. Adapun faedah dalam ayat ini ada 5 faedah. Yang pertama, jawazul la'nil kuffar ala sabilil umum. Kita boleh melaknat, boleh menghindar, boleh tidak menganggap orang kufar itu sebagai saudara. Itu secara umum dalam hal agama. Dalam hal agama kita boleh menjauhi orang-orang non-muslim kalau itu berkaitan dengan hal agama. Boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Orang yang berstatus agamanya Islam, akan tetapi dia menyembah selain Allah, menyembah pohon, ngirim bunga ke perapatan, kita boleh menjauhinya, boleh memusuhinya. Tapi yang kita musuhi, yang kita jauhi, itu yang berkaitan dengan agama. Dia sudah melanggar tauhidnya, menyembah pohon, ngirim bunga ke perapatan, itu yang kita jauhi. Karena di sini Allah akan melaknat kebiasaan orang Yahudi, terutama pada hari kiamat nanti. Al-qiradata wal khanazir, akan dijadikan sebagai kera dan sebagai hewan babi. Kaidah yang kedua, isbatu sifati ghadabi lillahi subhanahu. Ayat ini menjelaskan tentang sifat yang tetap bagi Allah, yaitu sifat marah. Allah akan marah, akan murka terhadap hambanya yang melakukan perbuatan kesyirikan. Sekecil apapun yang dia lakukan kesyirikan itu, maka Allah akan marah. Contohnya, keluar rumah ketibanan cecak, mau pergi ke suatu tempat baru mau keluar, tapi ketibanan cecak pas di depannya. Wah, ini pasti nanti ketiban sial. Oh, nanti perjalanannya nggak lancar kalau gini, kalau ketiban cecak. Nah, memiliki kepercayaan seperti ini itu sama saja melakukan perbuatan kesyirikan.
Karena keyakinannya, akidahnya itu salah, menganggap sial. Nah, itu termasuk pembahasan taibur. Jadi itu tidak boleh. Maka itu Allah akan marah terhadap hambanya yang melakukan perbuatan seperti ini, karena termasuk perbuatan syirik. Faedah yang ketiga, isbatu mashi qaumin min ahlil kitab qiradatan wa khanazira. Ayat ini juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengubah bentuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka menyembah terhadap berhala, menyembah kepada selain Allah itu sebagai qiradatan wa khanazira, sebagai monyet dan babi. Begitu pula orang-orang yang bukan non-muslim, berstatus Islam, akan tetapi dia menyembah selain Allah. Dia menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyembah selain Allah. Itu juga termasuk dalam ayat ini. Maka Allah akan mengubah bentuknya sebagai qiradata wal khanazir, dirubah sebagai monyet dan babi. Adapun faedah yang nomor 4, wujud syirkin fi ahlil kitab. Ayat ini juga menetapkan, menjelaskan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan banyak orang-orang yang berstatus Islam itu mengikuti budayanya orang-orang Yahudi, mengikuti kebiasaannya non-muslim. Nah, nanti ini akan kita bahas, ada hadisnya setelah ini. Adapun faedah yang terakhir, qad takunul ma'asi sababan li'uqubati fid dunya. Bisa jadi maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadikan sebab turunnya hukuman Allah di muka bumi. Sababun li'uqubati fil akhirah, dan kemaksiatan yang dilakukan seseorang itu juga bisa menjadi sebab dirinya akan mendapatkan hukuman di akhirat nanti, terutama ketika melakukan perbuatan kesyirikan. Kalau seorang muslim atau seseorang melakukan perbuatan kesyirikan, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Itu langsung pasti dijamin langsung neraka. Dikarenakan dia berani menyekutukan Allah, berani melanggar keyakinan pada dirinya, akidahnya. Makanya sebab li'uqubatin fil akhirah, itu merupakan sebab mendapatkan hukuman di akhirat nanti. Adapun pembahasan selanjutnya masih dalam topik atau pembahasan ini, munasabatul ayat lil bab walit tauhid. Hubungan surah Al-Maidah
ayat 60 dengan nilai-nilai tauhid. Haitsu dallat al-ayah ala wujudi syirki fi ahli kitab bi ibadatihim lit-taghut. Ayat ini menunjukkan adanya kesyirikan di tengah ahlul kitab, keyakinan orang-orang Yahudi. Bi ibadatihim lit-taghut. Kesyirikan di sini yang dilakukan orang-orang Yahudi menyembah at-taghut, yang sering mereka lakukan, menyembah berhala. Hum antum alladhi a'buduhum. Dan sebagian orang-orang Islam itu mengikuti gaya orang-orang Yahudi. Dan di sini disebutkan hadis Nabi yang sihah, terpercaya, kedudukan hadisnya sahih, bahwasannya umat ini akan melakukan perbuatan seperti apa yang diperbuat ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Wa min dzalika asyirku, termasuk perbuatan kesyirikan. Kedudukan hadis ini sihah, kuat, sahih. Bahwasanya hadis yang akan kita pelajari itu menjelaskan orang-orang Islam itu akan mengikuti gaya hidupnya orang Yahudi, termasuk itu perbuatan kesyirikan. Hadis ini dari jalur Abi Sa'id, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddati. Kalian benar-benar akan mengikuti tata cara hidup umat-umat sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddati, seperti bulu anak panah yang tersusun rata satu dengan yang lainnya, dengan bulu panah yang lainnya. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, hingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak,
ladakhaltumuhu, niscaya kalian juga akan ikut memasukinya. Qalu, maka mereka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, kaum Yahudi dan Nasrani kah? Wahai Rasulullah, orang Yahudi atau Nasrani? Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faman. Lalu siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani? Hadis ini menjelaskan dari jalur Abu Sa'id, semoga Allah meridainya. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan, telah mengabarkan kepada umatnya, termasuk kita, mengabarkan tentang sebagian orang itu akan mengikuti secara taklid. Taklid itu secara buta, cuma ikut-ikutan umat-umat terdahulu. Di sini mengabarkan kepada kita semuanya, ada orang-orang cuma ikut-ikutan, taklid buta terhadap umat-umat sebelum kita terdahulu. Dalam hal apa? Dalam hal tata cara dan kebiasaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Wasiyasatiha, dan juga akan mengikuti gaya politik, dan juga akan mengikuti gaya kebiasaan dalam menjalankan agama. Dan juga hadis ini menjelaskan umatnya Nabi Muhammad yang memeluk agama Islam itu juga ada yang berusaha menyerupai, mirip kebiasaan mereka, sebagaimana miripnya bulu anak panah. Mirip bulu anak panah. Biasanya anak panah itu hampir mirip semuanya, keseimbangannya. Itu mirip kebiasaan, diikutin gayanya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menguatkan penyerupaan dan juga sikap orang-orang yang mengikuti secara buta ini dengan menyatakan bahwa seandainya umat terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak, dalam hadis tadi, walaupun orang-orang terdahulu, umat terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak yang begitu sempit,
Lubang itu begitu gelap. Umatnya Nabi Muhammad yang memeluk agama Islam itu ada yang berusaha untuk memasuki lubang biawak tadi. Digambarin saking taklidnya, saking cuma ikut-ikutannya dalam menjalani gaya hidupnya, itu digambarkan seperti biawak yang masuk ke lubangnya, lubang tempat tinggalnya yang begitu sempit dan begitu gelap. Dan di sini para sahabat meminta penjelasan tentang yang dimaksud orang-orang sebelum mereka. Di dalam hadis tadi disebutkan, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara. Wahai Rasulullah, yang dimaksud itu orang-orang Yahudi atau Nasrani? Qala, maka Nabi itu menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud? Hadis ini secara jelas, secara gamblang itu menjelaskan bahwasannya kebanyakan orang yang memeluk agama Islam atau sebagian itu cuma ikut-ikutan, taklid buta, tidak tahu dasarnya, sehingga ada yang disesatkan oleh seorang dai atau seorang yang ditokohkan dalam suatu dusun atau desanya. Dia tidak tahu, tidak pernah mengecek itu sesuai dengan Al-Quran atau hadis yang sahih, dengan pemahaman yang sahih, tidak, dengan pemahaman yang benar, tidak pernah ngecek, cuma taklid buta, modal percaya. Oh, yang menyampaikan ini termasuk tokoh agama dalam dusunnya atau desanya. Cuma ikut-ikutan. Ada yang lebih parah, cuma ikut-ikutan kebiasaan hidup gaya seseorang. Yang diikuti itu gaya hidupnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sampai digambarkan, lau dakhalu juhrah dabbin la dakhaltumuhu. Digambarkan seekor biawak itu masuk ke dalam lubangnya yang begitu sempit, begitu gelap, tetap diikuti. Nah, itu banyak yang mengikuti gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam menjalani kehidupan jangan kaget kalau ada seorang Muslim itu yang mengikuti gayanya orang-orang Yahudi. Baik itu dalam urusan politik maupun urusan agama. Ada seorang Muslim, dia ngakunya Muslim sejati, sholat 5 waktunya gak pernah bolong, sudah haji, sudah umroh, suka bersedekah, suka membantu orang lain. Akan tetapi di samping itu dia mengikuti gayanya orang Yahudi, mengikuti gayanya orang-orang Nasrani, menyembah selain Allah juga. Di samping dia menyembah Allah, dia juga mengikuti gayanya orang Yahudi, menyembah selain Allah, bikin sesajen,
memusuhi dakwah tauhid, ngirim bunga ke pohon besar, suka sholawatan yang diiringi dengan musik, suka taklid buta terhadap kiai fulan, kiainya mengadakan acara ziarah tur ke kuburan Sunan A, Sunan B, cuma ikut-ikutan datang minta berkah, mengikuti acara-acara yang lainnya. Waktu surah pergi ke alun-alun Solo, mengikuti kerbau yang diiring, cari letongnya, kalau dapat letongnya katanya berkah. Nah itu tentunya walaupun dia sudah berhaji, sudah umroh, sholat 5 waktunya tidak pernah bolong, ya itu semuanya batal, semuanya tidak dianggap, tetap dia dijamin dakhalan nar. Karena dia mengikuti gaya hidupnya orang Yahudi. Dalam ayat tadi Al-Maidah bahkan akan dirubah bentuknya, dirinya itu sebagai qiradata wal khanazira, sebagai apa tadi Pak Bu? Kera dan juga babi. Sudah jelas dalam Al-Quran. Akan tetapi itu tadi, hidayah itu harganya mahal. Banyak orang yang disesatkan, udah tahu itu kesesatan tapi tetap diikutin. Itu juga ada orang-orang yang seperti itu. Karena hadis tadi, hadisnya kedudukannya sahih. Dalam menjalani hidup kita juga sudah mengetahui, oh iya ada saudara muslim kita yang menyembah selain Allah. Nah, hadis ini walaupun itu digambarkan hewan biawak itu masuk ke lubangnya yang begitu gelap, begitu sempit, itu tetap diikuti. Jadi jangan kaget kalau ada saudara muslim kita ada yang menyembah selain Allah. Dan pesan dalam hadis ini juga, kita dalam menuntut ilmu itu jangan taklid buta, jangan cuma ikut-ikutan, tapi harus dicek siapapun yang menyampaikan benar tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman yang sahih, tidak. Kalau tidak sesuai, itu segera untuk dijauhi, karena itu bisa merusak nilai-nilai tauhid. Dikarenakan waktunya sudah habis, mungkin kita cukupkan sekian. Sebelum ditutup, Pak Bu, judul yang kita pelajari pada malam hari ini apa judulnya Pak Bu? Sebagian umat Nabi Muhammad ada yang menyembah berhala. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah mau sholat isya. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin tidak ada, kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.